Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقوله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang bermanfaat, sehingga kita dapat kembali melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah senantiasa terus kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan senantiasa istiqamah di atas ketakwaan hingga seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wujud dari syukur kita, wujud dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan senantiasa istiqamah di jalan kebenaran, senantiasa istiqamah memegang dua prinsip yang paling mendasar di dalam agama kita yang mulia, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang senantiasa istiqamah, walaupun istiqamah itu maknanya terus-menerus konsisten dalam melakukan ibadah, itu sangat sulit sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita sekalian di dalam surah Fussilat. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka berpegang teguh pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah, senantiasa menegakkan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia akan terhindar dari dua perkara. Di mana perkara ini adalah perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia masuk ke dalam neraka,
wa na'udzubillah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa suila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-famu wal farju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Beliau menjawab, "Taqwa Allah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan perangai dan akhlak dan perilaku yang terpuji." Dan Rasulullah ditanya, lalu perkara apa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka? Maka Rasulullah menjawab, al-famu wal farju, yaitu mulut atau lisan dan kemaluan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di akhir zaman. Kita menyadari dua perkara ini yang paling banyak memunculkan problematika di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan masalah-masalah yang sangat serius, yang namun kadang masalah tersebut dianggap enteng sama manusia seperti kita. Dua perkara yang sebabkan manusia masuk ke dalam neraka, yang pertama yaitu al-lisan. Sebenarnya nikmat lisan ini nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita gunakan untuk hal-hal kebajikan, maka akan menghantarkan manusia ke dalam jannah. Lisan yang senantiasa beristighfar kepada Allah taala, maka apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kamu sekalian, sesungguhnya Dia Allah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah turunkan hujan yang lebat dari atas langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia Allah akan menambahkan jumlah hartamu dan jumlah anak-anakmu, dan Allah sediakan kebun-kebun dan surga yang di bawahnya terdapat mengalir sungai-sungai. Lisannya digunakan untuk mengajarkan sesama muslim, mengajarkan orang lain tentang syariat, maka orang tersebut tergolong sebagai sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maksud dari hadis tersebut sebagaimana penjelasan Asy-Syaikh Sa'ad Asy-Syaf'i hafizahullah taala, beliau menjelaskan hadis tersebut konteksnya tidak terbatas pada belajar mengajar Al-Quran saja, tetapi juga termasuk mengajarkan ilmu-ilmu syariat secara luas kepada manusia. Karena ilmu syariat pasti akan mengambil hujjah dari Al-Quran dan Sunnah. Jamaah sekalian, begitu pula lisan yang digunakan untuk mengajak orang lain ke dalam kebajikan, untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk saling ingatkan, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ingatkan manusia di dalam kesabaran, di dalam kebenaran. Tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak lisan ini yang sebabkan manusia ke neraka. Di antaranya adalah mencari-cari kesalahan, menyebarkan berita bohong, memfitnah, menggunjing, berghibah. Allah Ta'ala ingatkan kita di dalam surah An-Nur, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum
ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Laula id sami'tumuhu qultum wa laula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun 'azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan sesuatu yang kamu tidak mengetahui sedikit pula, dan kamu menganggapnya itu sesuatu yang ringan-ringan saja. Sesungguhnya di sisi Allah adalah sesuatu yang teramat berat. Mengapa tatkala kamu mendengar berita tersebut kamu tidak berkata, sesungguhnya sekali-kali tidaklah pantas bagi kita untuk mengatakan hal demikian. Maha suci Allah, sesungguhnya ini adalah kebohongan yang besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala ingatkan pula di dalam surah Al-Hujurat yang familiar di telinga kita, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kamu bertajassus, cari-cari kesalahan, dan janganlah kamu berriba. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Berriba itu dosanya amat berat, tetapi di tengah-tengah kita masih menganggap sebagai hal yang ringan-ringan saja. Jamaah sekalian, bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan dosanya ghibah itu gak bisa dihapus dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji kita. Betapa beratnya dosa ghibah beserta tajassus, fitnah, dan lain sebagainya disebabkan oleh lisan. Seseorang yang mengetahui aib saudaranya hendaknya dia tutupi, karena telah datang janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW, man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang tutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di yaumil qiyamah. Tetapi apa sebaliknya, jika kita suka sebarkan aib orang, suka sebarkan keburukan-keburukan orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, azabnya disegerakan oleh Allah dengan cara Allah akan sebarkan aib-aib kita walaupun kita bersembunyi di dalam rumah kita. Walaupun kita sembunyi di tempat yang paling tersembunyi di rumah kita, Allah Ta'ala bongkar aib kita karena lisan kita yang suka sebarkan aib orang lain, sehingga berbuah ghibah, lalu ditambah-tambahin menjadi fitnah dan lain sebagainya. Lisan yang tidak dijaga sebabkan seorang wanita yang mana dia aslinya ahli ibadah, tahajudnya, sedekahnya, puasanya, tetapi karena dia waktu hijrah suka sakiti tetangganya atau mungkin suaminya, maka apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha ya finnar. Gak ada kebaikan baginya, dia itu di neraka. Padahal ibadahnya sama Allah Ta'ala rajin, ibadahnya sama Allah Ta'ala bagus, tetapi karena lisannya tidak dijaga sebabkan dia masuk neraka. Nauzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu perkara yang kedua banyak sebabkan manusia ke neraka, yaitu al-farju, syahwat, nafsu syahwat. Islam itu tidak mengkebiri syahwat, tetapi Islam itu memberikan cara yang sangat mulia yang membedakan kita sebagai manusia dengan hewan, yaitu menyalurkan syahwat kita kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yaitu mereka orang-orang yang beruntung, diantaranya yaitu orang-orang yang senantiasa jaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka, kepada budak-budak yang mereka miliki, dan hal tersebut bukanlah hal yang tercela. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
manusia yang tidak bisa jaga syahwatnya, maka Allah Ta'ala turunkan kepadanya penyakit-penyakit yang amat-amat mengerikan dan menjijikkan. Kita pernah dengar istilah PMS, penyakit menular seksual, kencing nanah, atau ya mohon maaf farjinya itu banyak kutunya. Alhamdulillah, ini kisah nyata. Ini penyakit ini benar-benar ada. Sebagai nasihat bagi kita supaya kita senantiasa menjaga rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW berikan nasihat kepada kita, "Ma taraktu ba'di fitnah adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki kecuali fitnah wanita. Syaitan itu tidak suruh kita langsung berzina, tidak. Syaitan itu suruh kita tahap bertahap. Maka dari itu Islam tegas, tidak hanya melarang kita berzina, tetapi Islam juga melarang kita untuk mendekati zina. Maka dari itu Islam memberikan jalan, memberikan solusi supaya bagi mereka yang waktunya menikah, hendaknya mereka segera untuk menikah. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita sekalian, terutama dari dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu perkara tidak menjaga lisan dan tidak menjaga nafsu syahwat. Wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك